Film ini diawali dengan sekelompok murid diduga melakukan enak-enak bersama salah satu gurunya di sekolah. Makanya mereka dihukum dan diinterogasi lah sama salah satu guru di sana, coy. Lalu kita dibawa mundur 1 bulan sebelumnya, di mana guru ini bernama Pak Sirasoni yang merupakan guru killer yang selalu menghukum segala kenakalan murid-murid di sekolah ini. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik yang membuat suasana sekolah hari ini menjadi sangat ramai. Saking cantiknya wanita ini sampai memuncratkan susu dari murid ini, cuy. Wanita ini datang ke sini untuk menemui temannya. Ya, karena lapar, mereka pun jalan ke kantin ya kan. Dan pas nyampe kantin, dia bertemu dengan Taeo, seorang murid yang abis menggenjot guru di dalam kantin. Nah, ternyata wanita ini bernama Jiong yang merupakan guru magang yang akan mengajar di sekolah ini selama sebulan. 안녕하세요. 불어교생 엄지영이라고 해요. 여러분 만나서 너무 반갑고요. 잘 부탁합니다. Jadi ceritanya, di sekolah ini akan diadakan sebuah festival. Jadi ditunjuklah Taeo, Myung-sup, dan Jae-seong menjadi panitia dan dipimpinlah sama bu guru Jiong ini, cuy. Ya sudah tentu, guru kayak Jiong ini sudah pasti menjadi bahan imajinasi dan fantasi dari para murid di sana ya kan. 오빠 너무 좋아요. 오빠 좋아요. 오빠 좋아요. Singkat cerita, Jiong, Myung-sup, dan Jae-seong berkumpul untuk membahas festival tahunan di sekolah mereka. Si Myung-sup ini cerita kalau festival ini merupakan acara rutin di sekolah. Dan yang menarik, si Jiong ini mempunyai ide menarik tentang konsep acara tahun ini, cuy. Jiong ini berdiri dan mulai menggoyangkan seluruh badannya yang membuat si Myung-sup dan Jae-seong cuma bisa melongo doang gitu kan melihat badannya Jiong yang gacor banget. 어때? 하죠 뮤지컬. Sedangkan Taeo sendiri malah lebih sibuk bermain basket dan seakan tidak peduli dengan festival ini. Tapi diam-diam Taeo pun melancarkan aksinya. 스타킹 나왔어요. Singkat cerita, di suatu hari Pak Sirasoni sama guru agama tidak sengaja melihat Jiong, Myung-sup, dan Jae-seong lagi latihan festival mereka, cuy. Dengan gaya yang sangat aduhai. Guru agama ini tentu nanya dong sama Pak Sirasoni, ini lagi ngapain ya Pak mereka? Makanya Pak Sirasoni nyamperin Bu Jiong untuk mengkonfrontir, nggak usah deh pakai gerakan-gerakan begitu. Bu Jiong sih tetap pada pendiriannya. Makanya Pak Sirasoni malah mengancam Bu Jiong ini yang cuman guru sementara doang ya kan. 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 Bu Jiong dan yang lain sih tetap aja lanjut latihan. Dan kali ini ada Taeo yang mulai tergoda buat tergabung di dalam latihan. Karena jadi ada isu kalau Taeo ini lagi taruhan apakah dia bisa mendapatkan Bu Jiong atau tidak, cuy. Nah, keesokan harinya Bu Jiong ini tidak sengaja masuk ke dalam sebuah gudang sekolah. Lalu 생각보다 되게 빵빵한데요. ternyata ini adalah markasnya Taeo, dimana Taeo ini ternyata jago banget dalam membuat graffiti. Singkat cerita, mereka berdua pun keluar bareng, namun ada sesuatu yang kusut dan diperhatikanlah sama Pak Sirasoni. Apakah yang terjadi antara mereka berdua ya? 27이니까 정답은 3. 다음 문제 풀어볼 사람. Pak Sirasoni ternyata adalah seorang guru matematika. Pas dia ngajar di kelas, dia pun memanfaatkan momen ini untuk balas dendam. Mereka bertiga pun dikerjain untuk maju ke depan dan mengerjakan soal yang sangat susah. Makanya, si Myung-sup dan Jae-seong dihukumlah dengan nungging di depan kelas. Namun, ternyata Taeo ini bener-bener paket komplit ya. Udah ganteng, jago basket, dia pun pinter luar biasa. Nah, makanya pas di WC sekolah, 무슨 표정 봤냐? 완전히 똥을 씹더라 똥을 씹어. bocah-bocah ini pada ngecengin Pak Sirasoni yang gagal ngerjain Taeo. Tapi
Tiba-tiba Pak Sirasoni pun muncul dari balik WC. Bocah-bocah ini dibawalah ke ruang guru untuk diinterogasi tentang Taeo lebih jauh. Satu-satu deh mereka cerita tentang betapa berkarismanya si Taeo ini. Dari dia ditilang dan langsung menggenjot polisi wanita di mobilnya, lalu tentang petugas tata usaha yang sering diajak adu mulut di saat sepi. Wah gila si Taeo. Si Pak Sirasoni pun langsung mengecek ke ruang tata usaha, dan pas dia ngelihat si petugas tata usaha, 차 선생님, 어디 아프세요? 아닙니다. tiba-tiba pikirannya Pak Sirasoni pun langsung kemana-mana. Pak Sirasoni pun sampai mencoba gerakan ngangkang si petugas tata usaha ini cuy. Dan tiba-tiba datanglah guru agama yang makin heran. Orang-orang di sekolah ini pada kenapa sih? Taeo pun semakin gencar mendekati Bu Jiong. Dia pun berpura-pura konsultasi masalah pelajaran, walaupun matanya dia nih cuma tertuju pada mukanya Bu Jiong yang sangat cantik. Perpustakaan sepertinya menjadi tempat favorit bagi Taeo untuk mendekati Bu Jiong ini. Kali ini dia pun tidak ragu untuk langsung menyosor Bu Jiong ini cuy. 저 나가볼까요? Bu Jiong pun hanya terkaget-kaget disosor sama muridnya sendiri. Makin menarik ya. Sedangkan Jae Seong ini harus dikorbankan sama Myung Seop yang ke sekolah membawa video bercocok tanam dan segala pernak-perniknya. Karena si Jae Seong ini polos banget, dia pun nurut aja dikorbankan sama Myung Seop. Dia pun ketangkep lah sama Pak Sirasoni cuy. Wah kacau. Pasti kalian bingung kan kenapa mukanya Jae Seong ini kok boros banget ya buat ukuran anak SMA. Nah hal ini juga lah yang dipikirkan sama Bu Jiong. Makanya dia nanya sama guru senior di sana. Ya udah dia pun cerita. Jadi Jae Seong ini waktu kecil menderita suatu penyakit. Nah sama orang tuanya bukannya dibawa ke dokter, malah dibawa ke dukun. Dia pun dikasihlah obat antah berantah. Penyakitnya sih sembuh, cuman mukanya jadi boros dan berkeriput. Jadi, walaupun keadaan si Jae Seong sekarang sehat walafiat, namun dia harus merasakan efek sampingnya. Ya mau gimana pun, Jae Seong ini adalah remaja laki-laki normal seperti lainnya. Dia pun mempunyai fantasi liar terhadap Bu Jeong. Dan pas dia mengasah pedang, ketahuanlah sama ibunya. Pas dia muncrat, dia pun bingung karena tisu di kamarnya nih habis. Ibunya pengertian banget, dikasihlah tisu buat si Jae Seong ini. Besoknya, Jae Seong malah dapat kesempatan emas berduaan sama Bu Jiong di perpustakaan. Bu Jiong pun meminta Jae Seong untuk memijit pundaknya yang pegel. Pas dia pijet, 그래 지성아 그래 거기 tiangnya tegak cuy. Bukannya marah, Bu Jiong malah keenakan. Ya udah deh mereka lanjut. Karena kepolosannya Jae Seong, dia pun datanglah ke klinik untuk bertanya kenapa tiangnya dia ini berdiri tegak. Ya namanya juga klinik kan, jadi dokter pun cuma satu. Dan yang jaga juga paslah dokter cewek. Jae Seong pun malu harus memperlihatkan tiangnya yang berdiri tegak layaknya roket yang siap lepas landas. Dia pun kabur meninggalkan dokter ini cuy. 학회에 보고해 대물 나왔다고 Gak mau menyerah, Jae Seong pun datanglah ke guru agama untuk mendapatkan nasihat tentang tiangnya yang berdiri tegak. Jae Seong pun akhirnya diberikanlah sebuah nasihat untuk menahan hawa nafsunya. Keesokan harinya, Jae Seong malah memberikan seabrek bunga mawar untuk Bu Jiong. Ya tentu hal ini membuat Bu Jiong menjadi tersipu malu. Makanya, pas pulang sekolah Bu Jiong ngajak Jae Seong untuk pulang bareng naik mobilnya. Ya sudah tentu, Jae Seong tegang lagi melihat pahanya Bu Jiong yang mulus banget. Pas kepalanya tegang, Bu Jiong pun melihat sesuatu di celananya Jae Seong. Dia pun menundukkan kepalanya dan mengarah ke tiangnya Jae Seong. Pas banget Pak Sirasoni lewat dan mengira kalau Jae Seong ini lagi dihisap sama Bu Jeong. Nah pas di rumah, Jae Seong pun menggigil setengah mati. Dia berusaha melawan fantasi liarnya terhadap Bu Jeong. Malaikat baik dan malaikat buruk pun sampai berantem di kepalanya Jae Seong. Ya walaupun akhirnya dia pun kalah dan lanjut mengasah pedang sambil membayangkan Bu Jeong. Lagi-lagi dia pun ketahuan lah sama ibunya yang masih mensupport Jae Seong dengan memberikan tisu untuk ngelap cairan masa depannya cuy. Nah ternyata pikiran dan fantasi liar Jae Seong ini sampailah terlalu jauh dan dia pun sampai ngigo berteriak saat di dalam kelas cuy.
Makanya pas lagi di aula, buat persiapan festival dia pun makin dicengin dengan sebutan maniak. Puncaknya pas dia diukur badannya sama Bu Jiyong dan gak sengaja meraba badannya si Jae Seong ini. Dia pun gak sengaja tegang, sama temen-temennya malah sengaja dipelorotin tuh celananya cuy. Seluruh angkatan pun ngeliat tiangnya Jae Seong yang berdiri tegak dan tak terkalahkan. Ini jangan ditiru ya cuy. Nggak kebayang sih kalau ada di posisi Jae Seong. Udahlah mukanya boros, ketahuan bawa video bercocok tanam sama Pak Sirasoni, sering ngigo, dipelorotin lagi di depan satu angkatan ya kan. Makanya dia pun menghabiskan waktu dengan mabok-mabokan di taman dan naasnya dia terjatuh kepleset. Untungnya ada Bu Jiyong yang datang dan membawa dia ke rumahnya Bu Jiyong. Saat si Jae Seong sadar, Bu Jiyong pun menghibur Jae Seong buat gak usah bersedih dengan bullying yang dilakukan teman-temannya di sekolah. Bahkan, Bu Jiyong terang-terangan memuji sifatnya Jae Seong yang perhatian kepada perempuan. 어이구, 왜? 아프니? 아니요, 안 아파했네. 어이구, 어이구, 아이고, 선생님. Anjing, gue malah ngakak cuy pas si Bu Jiyong ngusapin minyak ke lukanya Jae Seong. Nah, keesokan harinya, gilirannya si Myung Seop melancarkan aksinya. Dia pun mendekati Bu Jiyong dengan caranya sendiri, dengan memberi Bu Jiyong sebuah hadiah, yaitu sebuah kancut. Gokil banget lu anjir. Ngasih kancut ke gurunya sendiri loh. Wah, you mild banget nih anak. Selanjutnya Bu Jiyong ditantanglah bermain biliar sama Taeo, Myung Seop, dan Jaeng Seo. Ternyata Bu Jiyong ini jago banget coy dengan gaya nungging-nungging. Dia pun di luar dugaan bisa memasukkan bola biliar ke dalam lubang. Gak mau kalah, Myung Seop pun juga ikut-ikutan menunjukkan aksinya. 말했잖아요. 넣는 건 다 자신 있다고. Sampailah, Myung Sup ini bertanya sama Bu Jiyong, apakah dia sudah mengenakan kancut yang dia beli kemarin, ya kan? Dan ternyata, kancut pemberiannya Myung Sup ini lagi dipakai cuy sama Bu Jiyong. Makanya, dia ini udah gak tahan lagi dan bilang kalau dia suka sama Bu Jiyong. Nah, Bu Jiyong pun sebagai guru, memanfaatkan momen ini untuk menantang Myung Sup kalau mau kencan sama ibu, nilaimu harus bagus. Myung Sup pun mau gak mau jadi tertantang buat belajar keras supaya bisa kencan sama Bu Jiyong. Kemana-mana dia pun membawa buku untuk belajar supaya dapat nilai bagus. Dan sampailah pada pengumuman hasil ujian. Secara ajaib, Myung Sup yang biasanya bego dan goblok mendapatkan nilai 90 cuy. Dia pun bersorak-sorai dan menggila. Sepulang sekolah, dia pun langsung nongol di dalam mobilnya Bu Jiyong. Tapi Bu Jiyong pun kabur meninggalkan Myung Seop yang menagih janjinya. Mereka pun kejar-kejaran, Bu Jiyong pakai mobil dan Myung Seop menggunakan sepeda. Ya, akhirnya Bu Jiyong pun berhasil kabur. Nah, pas di rumah, Myung Sup pun gak kehabisan akal. Dia pun menelpon Bu Jiyong yang juga sama-sama lagi mandi. Dia pun menagih janjinya Bu Jiyong untuk kencan sama dia. Tapi Bu Jiyong pun ngeles, nanti ibu pikir-pikir dulu lah ya. Keesokan harinya Pak Sirasoni pun datang nyamperin Bu Jiyong dengan pakaian rapi layaknya seorang gangster. Niatnya sih mau menyatakan cinta, tapi yang terjadi, dia pun malah terjatuh dan menimpa Bu Jiyong. Dan apesnya, dia pun ketangkep basah sama guru agama cuy. Dia pun akhirnya diamanin. Singkat cerita, tibalah hari pertunjukan festival di sekolah ini. Sebelum mulai, Myung Sup ini memberikan sebuah minuman lah kepada Bu Jiyong. Gue sih nggak tahu ini apa ya, tapi feeling gue kok nggak enak ya. Mereka pun dengan sangat semangat menari-nari menunjukkan hasil latihan keras mereka selama ini. Dan seluruh penonton pun bersorak-sorai melihat aksi seorang guru cantik didampingi 3 muridnya yang beraneka ragam. Ya begitulah flashback yang terjadi 1 bulan kemarin. Kita pun maju lagi jauh ke hari ini. Di aula mereka bertiga pun lagi
Pok sama Pak Sirasoni yang menganggap salah satu dari mereka bertiga nih setelah festival kemarin menggenjot Ibu Jiong ini. Nah, tiba-tiba muncullah Pak An yang melerai aksinya Pak Sirasoni ini cuy. Mereka pun malah berantem. Singkat cerita, Pak Sirasoni pun berhasil dilumpuhkan dan dia pun pingsan. 여기 모인 사람들 중 어제 일어났던 일을 본 사람 있습니까? 본 사람 있으면 나와보십시오. 근거도 확실치 않은 이야기들을 재미삼아 뒤에서 하는 게 그렇게도 즐거운 일인가요? 그로 인해 상처받을 사람들의 입장은 한 번도 생각해보시지 않으셨어요? Bu Jiong pun maju ke tengah-tengah dan melakukan klarifikasi yang sebenar-benar-benarnya. Ternyata Bu Jiong ini nggak jadi meminum cairannya Myung Suk, dan yang minum adalah Pak An dan temennya Bu Jiong. Jadi setelah mereka meminum itu, mereka pun jadi terangsang. Lalu mereka lah yang bercocok tanam di malam festival itu cuy. Plot twist banget ya lu. Asli. Lalu bagaimanakah nasib mereka setelah lulus? Tayo pun lagi-lagi melancarkan aksinya kali ini bersama dosennya di universitas. Sedangkan Myung Suk masih tidak bisa mendapatkan wanita idamannya. Dia pun malah meminum cairan perangsangnya sendiri cuy. 대리마 너무 좋다. 어이 너무 좋아.